Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Al-Hafiz Sylvia Sajidah Hafi. Saya dari kelas 4A Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode modifikasi distribusi. Sebelumnya, apa sih metode modifikasi distribusi itu? Metode modifikasi distribusi atau yang disebut dengan MODI merupakan perkembangan dari metode stepping stone, di mana pada metode ini menghitung indeks perbaikan untuk setiap sel kosong tanpa menggunakan jalur tertutup. Karena penentuan segi 4 kosong yang bisa menghemat biaya dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta metode ini dapat mencapai hasil optimal yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk menentukan solusi optimal dengan menggunakan metode MODI. Langkah yang pertama yaitu sebelum kita mencari solusi optimal dengan menggunakan metode MODI, kita harus menentukan solusi awal menggunakan salah satu dari ketiga metode transportasi yang tersedia, di mana diantaranya yaitu metode biaya terkecil, metode sudut barat laut, ataupun metode aproksimasi Vogel. Selanjutnya langkah yang kedua, hitunglah nilai-nilai UI ditambah VJ sama dengan CIJ untuk setiap baris dan kolom pada tiap sel yang memiliki alokasi, di mana UI itu merupakan baris ke I, VJ merupakan kolom ke J, dan CIJ merupakan biaya dari sumber I ke tujuan J. Langkah selanjutnya yaitu untuk mencari perubahan biaya atau KIJ, kita harus mencari nilai UI dan VJ-nya, di mana yaitu kita anggap UI sama dengan 0, karena baris pertama selalu diberi nilai 0. Selanjutnya yaitu menghitung perubahan biaya dengan rumus CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ untuk setiap sel kosong. Selanjutnya, alokasikanlah sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya bersih terbesar, di mana KIJ negatif dengan nilai mutlak terbesar. Lalu alokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. Langkah terakhir yaitu ulangi langkah kedua dan seterusnya sampai semua nilai KIJ non-negatif atau positif ataupun 0. Untuk lebih memahami, kita akan mencoba menyelesaikan contoh kasus berikut ini, di mana ada PT Tumbuh Terus, PT Subur Banget, dan PT Hijau Segar merupakan perusahaan-perusahaan penghasil pupuk di Indonesia dengan kapasitas penawaran setiap bulannya masing-masing perusahaan yaitu 120 karung, 80 karung, dan 80 karung. Terdapat juga 3 pasar yang memiliki permintaan terhadap perusahaan tersebut sebagai berikut. Nah, pasar A 150 karung, pasar B memiliki permintaan 70 karung, pasar C memiliki permintaan 60 karung. Jika biaya transportasi per karung disajikan dalam tabel berikut ini, bisa kita lihat, maka tentukanlah biaya alokasi optimalnya. Ini tadi biaya transportasi per karung, yaitu PT Tumbuh Terus ke pasar A yaitu 8, PT Tumbuh Terus ke pasar B yaitu 5, PT Tumbuh Terus ke pasar C 6, dan begitu pun seterusnya. Sebelum kita menentukan solusi awal, maka kita harus membuat terlebih dahulu permodelannya. Dari soal cerita tadi, maka akan terbentuk tabel berikut ini. Nah, bisa kita lihat, kolom ini merupakan perusahaan yang dimaksud. Ada PT Tumbuh Terus, PT Subur Banget, dan PT Hijau Segar. Dan baris ini merupakan pasar pengalokasiannya.
di mana ada pasar A, pasar B, dan juga pasar C. Kotak-kotak kecil ini merupakan biaya alokasinya. Lalu ini adalah kapasitas permintaannya. Pasar A 150, pasar B 70, dan pasar C 60. Dan ini merupakan kolom kapasitas penawaran dari masing-masing perusahaan. PT Tumbuh Terus 120, PT Subur Banget 80, dan PT Hijau Segar 80. Nah, selanjutnya setelah kita membuat permodelan, kita menentukan solusi awal menggunakan salah satu dari ketiga metode transportasi yang sudah disebutkan tadi. Pada kesempatan ini yang akan digunakan yaitu menggunakan metode aproksimasi Vogel. Pada aproksimasi Vogel, maka tabel tadi kita tambah dengan baris dan kolom beda. Nilai beda ini pada aproksimasi Vogel didapat dari selisih dua nilai biaya terkecil, baik itu untuk baris maupun beda yang di kolom. Seperti kita lihat pada baris ini, kita bisa lihat biaya terkecilnya itu 6 dan 5. Maka bedanya bisa kita dapat 6 dikurang 5 sama dengan 1. Kemudian ini juga sama, dua biaya terkecilnya itu 12 dan 10, di mana bedanya menjadi 12 dikurang 10, 2, kemudian 9 dikurang 3 sama dengan 6. Kolom ini pun sama. Untuk beda yang ini kita bisa lihat nilai dua biaya terkecil yaitu 8 dan 3. Maka bedanya kita bisa dapat 8 dikurang 3 sama dengan 5, 9 dikurang 5 sama dengan 4, 10 dikurang 6 sama dengan 4. Selanjutnya, kita akan mencari nilai beda terbesar pada baris dan kolom. Kemudian, kita pilih sel berdasarkan biaya terkecilnya. Bisa kita lihat pada kolom beda maupun baris beda, yang dilingkarin merah ini adalah nilai beda terbesar, yaitu 6 dan 5. Maka, kita bisa lihat pada tabel ini terdapat titik temu, yaitu tadi karena beda ini ada di baris 3 dan ini ada di kolom 1, maka sel tersebut merupakan titik temu antara sel permintaan dan sel penawaran. Bisa kita lihat ya kan? Bisa kita lihat di antara sel penawaran dan sel permintaan, kita input nilai yang lebih kecil di antara permintaan dengan penawaran. Penawaran pada tabel ini kita di antara permintaan dan penawaran yang lebih kecil adalah nilai pada penawaran, yaitu 80 karena lebih kecil dari 150. Maka bisa kita input di sini nilai sel yang biayanya terkecil, yaitu kita input dengan angka 80. Kita lihat di tabel selanjutnya. Nah, sini. Ya kan? Nah, pada setiap baris baris ini harus memenuhi jumlah kapasitas penawaran. Kita lihat karena ini tadi kita input dengan nilai 80 dan kapasitas penawarannya yaitu 80, maka ini sudah terpenuhi. Maka kita bisa kolom ini, kolom B dan kolom C ini bisa kita silang atau kita kosongkan karena ini sudah optimal. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian permintaan. Karena tadi setiap baris harus memenuhi jumlah kapasitas penawaran, kolom pun harus memenuhi kapasitas permintaan. Karena tadi sudah kita input nilai 80 pada kolom 1 ini, kolom A, maka permintaannya akan berubah menjadi 70. Selanjutnya yaitu kita lakukan hal yang sama untuk mengisi sel-sel yang masih kosong sampai bertemu solusi awal yang optimal. Nah, kita lihat karena nilai pada kolom 1 memiliki nilai beda terbesar yaitu 7 yang kita lingkari merah ini, maka istilah nilai maksimum yang bisa diinput pada kolom 1 yang mempunyai biaya terendah. Kita lihat pada kolom 1 ini yang memiliki biaya terendah yang belum terisi yaitu 8 yang berada di baris 1,
yang kita beri warna kuning ini. Maka nanti akan kita isi dengan angka maksimum yang bisa diisi supaya jumlah kolom ini sama dengan kapasitas permintaan ini. Karena kapasitas permintaannya 70, supaya ini berjumlah 150, maka sel ini akan diisi dengan angka 70. Kita lihat baris 3 sudah tidak perlu diisi karena sudah optimal. Nah, kan kita sudah isi 70. Nah, karena kolom ini sudah memenuhi kapasitas permintaan, maka baris kedua ini bisa kita silang atau kita kosongkan. Selanjutnya yaitu isilah nilai maksimum yang bisa diinput pada baris 1 yang mempunyai biaya terendah. Karena tadi baris 1 sudah kita isi, maka otomatis kapasitas penawarannya berkurang supaya jumlah dari baris ini memenuhi kapasitas penawaran. Karena tadi penawarannya sebelumnya 120 dan karena baris ini sudah terisi satu sel yaitu 70, maka penawarannya berubah menjadi 50. Sehingga kita lihat pada tabel sel yang dipilih adalah yang terdapat pada kolom 2 karena dia memiliki nilai biaya terendah di antara kolom yang belum terisi. Maka kita akan mengisinya dengan nilai maksimum yang akan memenuhi nilai kapasitas penawaran. Nah, seperti ini. 70 tambah 50 sama dengan 120. Maka sudah memenuhi kapasitas penawaran sehingga kolom ketiga ini bisa kita silang atau kita kosongkan. Selanjutnya, karena tadi kita sudah mengisi kolom kedua ini yang di kolom B dengan nilai 50, maka otomatis kapasitas permintaannya akan berubah. Sebelumnya yaitu 70 karena sudah terisi 50, supaya dapat memenuhi nilai kapasitas permintaannya, maka kapasitas permintaannya berkurang menjadi 20. Nah, selanjutnya kita lihat kolom ini harus karena baris ketiga sudah tidak bisa dihitung lagi, tidak usah dihitung, maka yang tersisa adalah yang baris 2. Nah, isilah nilai maksimum yang bisa diinput pada kolom 2. Pada tabel sel yang dipilih adalah yang terdapat pada baris 2, yang kita beri warna kuning ini. Kita akan mengisinya dengan nilai maksimum yang bisa diisi supaya memenuhi kapasitas permintaan. Nah, kita bisa lihat tadi berarti kita isi dengan 20 supaya memenuhi jumlah kapasitas permintaannya, yaitu 50 ditambah 20 sama dengan 70. Ini sudah kosong. Nah, kita lihat ternyata sel yang tersisa adalah yang terdapat pada baris 2 di kolom 3. Nah, kita sama seperti tadi, kita isi dengan nilai maksimum yang bisa diinput. Nah, karena tadi kita sudah menemukan pada kolom 2 baris 2 ini sudah memasukkan nilai 20, maka otomatis kapasitas penawarannya berubah yang tadinya 80 menjadi 60. Nah, bisa kita simpulkan bahwa nanti kolom ini, sel ini akan diisi dengan nilai maksimum yang tersisa yaitu 60. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari perhitungan tadi, solusi awalnya. Maka ini merupakan solusi awal yang sudah kita capai. Kita bisa lihat sekarang sel-selnya sudah tidak terisi dan memenuhi setiap kapasitas baik penawaran maupun kapasitas permintaannya. Nah, maka biaya transportasinya bisa kita hitung, kita kalikan saja sel-sel yang memiliki alokasi yaitu 70 dengan biayanya 8, 70 dikali 8 ditambah 50 dikali 5 ditambah 20 dikali 10 ditambah 60 dikali 12 ditambah 80 dikali 3, maka akan menghasilkan yaitu nilai 1970. Nah, selanjutnya karena kita sudah menentukan
solusi awal dari kasus tersebut, maka sekarang kita akan mulai masuk ke dalam mencari solusi optimal dengan menggunakan metode MODI tadi. Nah, setelah kita mendapatkan solusi awal menggunakan metode aproksimasi Vogel yang ditunjukkan pada tabel berikut ini tabel yang tadi yang sudah solusi awalnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai UI ditambah VJ sama dengan CIJ untuk setiap baris dan kolom pada setiap sel yang memiliki alokasi. Nah, kita bisa lihat ini yang memiliki alokasi yang tidak ditanda silang. Mereka yang terisi berarti. Nah, kita lihat sel-sel yang memiliki alokasi yaitu baris 1, baris I kolom J yaitu baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3, baris 3 kolom 1. Nah, ini tabelnya bisa kita lihat di tabel. Maka untuk kita akan mencari nilai UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Untuk baris 1 kolom 1, maka U1 ditambah V1 sama dengan C11, yaitu U1 ditambah V1 sama dengan nilai biayanya di C11 yaitu 8. Lalu kemudian 1, 2, maka untuk baris 1 kolom 2 ini U1 ditambah V2 sama dengan C12. Nah, U1 ditambah V2 sama dengan nilai biaya pada sel baris 1 kolom 2. Maka ini 5. Selanjutnya pun begitu. 22, U2 ditambah V2 sama dengan C22. U2 ditambah V2 sama dengan biaya pada sel baris 2 kolom 2. Selanjutnya 23, U2 ditambah V3 sama dengan C23. U2 ditambah V3 sama dengan nilai biaya pada sel 23 yaitu 12. Selanjutnya ada 31, di mana U3 ditambah V1 sama dengan C31. U3 ditambah V1 sama dengan nilai biaya pada sel 31 yaitu 3. Nah, kita akan mencari nilai U1, nilai UI dan VJ-nya. Nah, baris pertama itu tadi seperti di langkah sudah disebutkan selalu diberi nilai 0, maka UI sama dengan 0. Kita masukkan yang pertama ini U1 ditambah V1 sama dengan 8. Kita substitusikan nilai UI-nya, U1-nya yaitu 0 ditambah V1 sama dengan 8, maka V1-nya yaitu 8. Selanjutnya U1 ditambah V2 sama dengan 5. Nah, karena U1-nya kita sudah tahu yaitu 0 dan ditambah V2 sama dengan 5, maka V2-nya sama dengan 5. Ya, itu selanjutnya U2 ditambah V2 sama dengan 10. Kita substitusikan nilai V2 yang sudah kita temukan ini yang tadi 5, maka U2 ditambah 5 sama dengan 10, maka U2-nya sama dengan 5. Selanjutnya U2 ditambah V3 sama dengan 12. Karena kita sudah menemukan nilai U2 yaitu 5, substitusikan untuk mencari nilai V3 yaitu 5 ditambah V3 sama dengan 12, maka V3-nya sama dengan 7. Selanjutnya U3 ditambah V1 sama dengan 3. U3 ditambah V1 tadi kita sudah temukan yaitu 8. Dan maka kita masukkan saja U3 ditambah 8 sama dengan 3, maka U3-nya sama dengan negatif 5. Nah, maka kita bisa lihat setelah didapat U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 5, U3 sama dengan negatif 5, V1 sama dengan 8, V2 sama dengan 5, V3 sama dengan 7. Selanjutnya adalah kita akan menghitung perubahan biaya yaitu CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ untuk setiap sel yang kosong. Nah, bisa kita lihat kan sel yang kosong nih, yang diberi tanda silang. Nah, sel-sel yang kosong yaitu baris I kolom J yaitu terdapat pada 13, 21, 32, dan 33. Nah, sel kosongnya itu pertama pada baris 1 kolom 3 yaitu maka seperti ini C13 dikurang
U1 dikurang V3 sama dengan K13. Kita substitusikan nilai C13-nya yaitu 6 dikurang 1-nya 0, kita substitusikan, dan V3-nya sama dengan 7. Nah, maka 6 dikurang 0 dikurang 7 sama dengan -1. Begitupun sama dengan untuk sel 21, sel 32, dan sel 33. Kita dapat nilai K13-nya yaitu -1, nilai K21-nya 2, nilai K32-nya 9, dan nilai K33-nya 8. Kita lihat yang diberi warna kuning ini merupakan titik tolak perubahannya karena dia masih bernilai negatif. Untuk mencari nilai optimum, kita harus membuat Kij ini bernilai positif atau 0. Nah, karena masih ada nilai negatif pada indeks perbaikan, maka perhitungan masih belum optimal. Sehingga harus ada modifikasi pendistribusian di mana pada sel 13 harus ditambah. Kita lihat tuh. Agar sel-sel yang ditambah dan dikurangi optimal, masing-masing akan ditambah atau dikurangi dengan 50. Supaya memenuhi kapasitas penawaran maupun kapasitas permintaannya. Bisa kita lihat. Maka ini dikurang, sel ini ditambah, sel ini dikurang, dan ini sel ini ditambah. Nah, setelah melakukan modifikasi, langkah selanjutnya adalah menghitung kembali sel-sel yang memiliki alokasi, diikuti dengan menghitung perubahan biaya pada sel kosong, hingga didapatkan perubahan biaya yang tidak bernilai negatif. Nah, tadi kita sudah melakukan modifikasi nih. Tadi kan kita ingin menambah nilai pada sel ini dan mengurangi sel ini. Maka akan menjadi seperti ini. Ini yang tadinya kosong menjadi 50 menjadi kosong, ini ditambah dengan 50, 20 ditambah 50 sama dengan 70, dan ini 60 dikurang 50 sama dengan 10. Tetap memenuhi nilai penawaran dan juga nilai permintaannya. Nah, kita sekarang kita lihat sel-sel yang memiliki alokasinya yaitu baris I dan kolom J-nya yaitu sel 11, sel 13, sel 22, sel 23, dan sel 31. Nah, kita lakukan perhitungan yang sama seperti tadi. Melakukan perhitungan untuk UI ditambah VJ sama dengan CIJ-nya. Untuk sel 11 kita lihat U1 ditambah V1 sama dengan C11 sama dengan 8. Dan yang ini sel 13 yaitu 1 ditambah V3 sama dengan 6. Lalu sel 22 U2 ditambah V2 sama dengan 10, sel 23 U2 ditambah V3 sama dengan 12, sel 31 sama dengan U3 ditambah V1 sama dengan 3. Nah, kita lihat, kita mencari lagi nilai UI dan VJ-nya. Maka tadi sudah kita sebutkan baris pertama selalu bernilai 0. U1 sama dengan 0. Nah, kita hitung U1 ditambah V1 sama dengan 8, maka U1-nya kita substitusikan 0 ditambah V1 sama dengan 8 sehingga V1 sama dengan 8. Selanjutnya V1 ditambah V3 sama dengan 6. Kita substitusikan nilai U1 yaitu 0 ditambah V3 sama dengan 6, maka V3-nya sama dengan 6. Selanjutnya U2 ditambah V3 sama dengan 12. U2 substitusikan nilai V3-nya 6, U2 ditambah 6 sama dengan 12, maka U2 kita dapatkan sama dengan 6. U2 ditambah V2 sama dengan 10. Nah, U2 sudah kita dapatkan substitusikan 6 ditambah V2 sama dengan 10, maka V2-nya sama dengan 4. Lalu U3 ditambah V1 sama dengan 3, kemudian kita substitusikan nilai V1 yang sudah kita dapatkan tadi, V1 sama dengan 8, maka U3 ditambah 8 sama dengan 3, U3 sama dengan negatif 5. Nah, didapat nilainya ini U1 0, U2 sama dengan 6, U3 sama dengan negatif 5, V1 sama dengan 8, V2 sama dengan 4, dan V3 sama dengan 6. Kemudian kita akan menghitung biaya perubahan biaya CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan KIJ untuk setiap sel-sel yang kosong. Nah, kita karena ada perubahan modifikasi, maka kita hitung kembali sel-sel yang kosong yang terdapat perubahan.
Nah, yaitu sel-sel yang kosong yaitu terdapat pada baris I kolom J, sel 12, sel 21, dan sel 32, juga sel 33. Kita lakukan perhitungan yang sama untuk sel 12, maka C12 dikurang U1 dikurang V2 sama dengan K12. Nah, C12 itu berarti nilai biaya pada sel 12 yaitu 8, yaitu yang kosong tadi 5 dikurang dengan U1 sama dengan 0 dan V2 nya sama dengan negatif 4 sama dengan 1. Nah, kita lakukan yang sama untuk sel 21, sel 32, dan juga sel 33. Maka kita dapat K12 nya sama dengan 1, K21 sama dengan 1, K32 nya sama dengan 10, dan K33 nya sama dengan 9. Sudah bisa terlihat dari tabel, karena sudah tidak ada nilai negatif pada indeks perbaikan, maka perhitungannya sudah optimal. Nah, ini tabelnya yang berarti tabel ini merupakan tabel optimalnya. Setelah dilakukan modifikasi, berarti dia sudah memenuhi nilai optimal. Karena perhitungan sudah optimal, maka akan kita alokasikan biayanya. Dari PT Tumbuh Terus ke pasar A, maka sebanyak 70 karung dengan biaya yaitu 8 dikali dengan 8 dalam ribuan rupiah dikalikan dengan 70 yaitu 560.000. Kemudian begitu juga dengan dari PT Tumbuh Terus ke pasar C sebanyak 50 dengan biaya 300.000. Lalu PT Subur Banget ke pasar B sebanyak 70 karung dengan biaya 700.000. Dari PT Subur Banget ke pasar C sebanyak 10 karung dengan biaya 1.120.000. Dari PT Hijau Segar ke pasar A sebanyak 80 karung dengan biaya 240.000. Maka bisa kita lihat yaitu sehingga kita dapat biaya total alokasi optimalnya yaitu Rp1.920.000. Ini adalah nilai solusi optimalnya. Biaya optimal alokasi dari perusahaan ke pasar. Nah, sekian. Terima kasih perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.